Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar tentang sudahkah Anda dipenuhi Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, bahkan Kau berikan semangat kepada kami, supaya kami dapat belajar firman-Mu. Dan hari ini kami akan menikmati kepenuhan Roh Kudus yang Allah janjikan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan kami, dan semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, gereja kita 10 hari kita doa minta kepenuhan Roh Kudus. Bahkan sudah 9 hari kita berdoa bersama-sama, kita mengadakan ibadah bersama-sama, dan hari ini merupakan hari puncak. Kita mulai belajar tentang apakah Roh Kudus itu, bahasa roh, karunia, lalu buah-buah dan sebagainya. Nah, hari ini apakah Anda sudah dipenuhi Roh Kudus? Nah, ingat bahwa roh itu tidak kelihatan. Jadi dipenuhi atau tidak kelihatan. Punya atau tidak kelihatan. Tetapi roh itu punya kuasa. Roh itu punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga siapa yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ada perubahan-perubahan yang nampak. Nah, oleh sebab itu, mari kita pelajari. Jangan tertipu dengan orang yang berbahasa roh. Belum tentu, ya. Jangan tertipu orang yang diam dengan mencucurkan air mata. Belum tentu. Orang dipenuhi Roh Kudus dapat dilihat dari perubahan-perubahannya. Nah, perubahannya bagaimana? Kita akan lihat perubahan dalam perbuatannya, perubahan dalam sikap hatinya, perubahan pada tutur kata dan tingkah lakunya, dan masih banyak yang lain. Tapi cukup 3 itu saja masih memiliki pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Seseorang kalau perbuatannya itu berubah dari perbuatan-perbuatan dosa yang lama menjadi perbuatan hidup baru, jelas Roh Kudus yang membuatnya. Orang ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu yang kedua, dari sikap hatinya. Ya, orang akan memperoleh Roh Kudus, orang akan memiliki kepenuhan Roh Kudus kalau sikap hatinya sudah mulai ada perubahan. Yang tadinya suka marah, yang tadinya suka membenci, yang tadinya menjadi orang-orang yang dikenal orang-orang jahat, lalu ada perubahan sikap hati, tutur kata, tingkah laku. Nah, oleh sebab itu, cara untuk melihat, bukan melihat tampilan waktu di gereja, tetapi cara untuk melihat adalah tampilan sesudah orang itu punya kepenuhan Roh Kudus. Lalu, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, apa yang harus
kita lakukan. Agar kepenuhan Roh Kudus ini bukan menurun, tetapi makin dipenuhi dan makin dipenuhi. Yang pertama, taat pada apa yang dikatakan Roh Kudus. Jadi dia dapat mendengar suara Roh, dia dapat berbicara dengan Roh itu, lalu mentaatinya. Mari kita buka 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniai penyertaan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada roh yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi karunianya itu banyak sekali. Tinggal kita ini mampu mendengar yang mana Roh berbicara. Ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, lalu karunia imannya luar biasa. Dan karunia iman yang luar biasa ini mungkin Roh Kudus mengatakan ada orang sakit, doakan dia jadi sembuh. Ada karunia Roh Kudus yang berbicara tentang nubuat, lalu seseorang itu berkata-kata dalam roh, lalu nubuat diterjemahkan. Jadi penuh atau tidak diukur dilihat dari apakah dia mendengar, mentaati apa kata roh di dalam hidupnya. Nah, kalau dia tidak pernah mendapatkan kepenuhan roh, ya mereka ikut-ikutan, tetapi tidak ada kuasa apa-apa yang ada di dalamnya. Maka tadi saya katakan bahwa orang dipenuhi atau tidak itu dilihat sikap hatinya, dilihat dari tingkah lakunya, dilihat dari keberadaan perubahan-perubahan hidupnya. Dan untuk menjaga ini yang pertama yaitu dia harus selalu mendengar suara roh yang seringkali berbicara dalam hidupnya. Yang kedua, dia hidup kudus. Pasti itu, dia hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, Allah memilih kita, Allah memanggil kita, Allah melengkapi kita dengan kuasa rohnya. Lalu kuasa rohnya itu mengajar kepada kita supaya kita hidup kudus. Bukan berarti tidak punya dosa, bukan. Tetapi orang yang hidup kudus itu berani mengendalikan hidupnya untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi. Jadi dia benar-benar hati-hati untuk berbuat karena dia malu. Kalau dulu saya pendosa, lalu saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya masih jadi pendosa lagi. Perlu ditanyakan, orang yang dipenuhi Roh Kudus punya rasa
malu. Malu tentang apa? Kalau dia berbuat dosa lagi. Dia tidak mau hidup cemar, melainkan menjaga hidupnya supaya kebersihan hidupnya ini terjaga dengan baik. Dan yang ketiga, tanda dipenuhi Roh Kudus pasti melakukan apa yang menjadi perintah Allah, atau orang yang dipenuhi Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu tetap ada di dalam hidupnya, dia melakukan firman Allah yang dia terima. Nah, jadi mereka adalah pelaku-pelaku firman. Mereka melakukan firman tanpa tawar-menawar. Apa kata Tuhan? Dia lakukan. Rasul Paulus mendapatkan perintah pada Tuhan untuk pergi ke Tesalonika. Pergi dia. Walaupun dia di sana dimusuhi, walaupun dia di sana mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tetapi karena ini perintah Tuhan, mereka lakukan. Kita kalau melihat tokoh-tokoh iman, walaupun belum zaman Roh Kudus, mereka adalah pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Ya, Yosua, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mengintai tanah Israel. 12 orang, yang 10 orang merasa takut karena di Israel bangsa yang besar ada di sana, manusia yang tinggi, orang-orang enak yang menguasai negeri itu. Tetapi Yosua berkata, Tuhan merintahkan kita loh. Kalau ini perintah Tuhan, aku lakukan. Sehingga tidak aneh, pengganti Musa adalah Yosua, karena dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Akhir zaman ini, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang belum terselesaikan. Contohnya, pergilah kamu, beritakanlah Injil, jadikanlah mereka muridku. Ya, ini kan belum selesai, maka kita dilengkapi dengan Roh. Kita berani mengadakan penginjilan tanpa takut, tanpa bimbang, tanpa keraguan yang ada dalam hati. Yang penting aku mengabarkan Injil. Kamu terima, puji Tuhan. Tidak kamu terima, kamu sendiri yang punya resiko. Hari ini saya percaya 9 hari kita telah mendapatkan pelajaran Roh Kudus. Dan hari yang ke-10 ini tinggal kita periksa. Tanda kepenuhan Roh Kudus ialah orang memiliki perbuatan yang mulai berubah. Orang memiliki sikap hati dan tutur kata yang baik, sehingga Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada kami, kepada jemaat-Mu. Dan biarlah saat ini jemaat-Mu melihat apakah dia sudah benar-benar memiliki kepenuhan Roh Kudus, yang dilihat dari tingkah lakunya, yang dilihat dari sikap hatinya, yang dilihat dari tutur katanya. Sehingga mereka pulang dari tempat ini, mereka siap untuk menjadi alat-alat yang Kau pakai di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Shalom Bapak Ibu, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite.
ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, sedangkan Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, kami siap bersama dengan Bapak Ibu untuk menikmati berkat Tuhan melalui ibadah. GBS Haleluya Palur setiap Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Kepada Bapak Ibu jemaat yang belum ikut, kami mengundang. Dan kepada Bapak Ibu yang kepengen ikut, monggo kami buka tangan, siap belajar bersama untuk menikmati, untuk menjaga kepenuhan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan doa rumah tangga atau permata, persekutuan doa rumah tangga. Kami kenal dengan Joyful Blessing. Ini dimulai dari Jumat jam 6 sore. Sedangkan kegiatan kedua adalah kegiatan cabang. Kegiatan cabang ini Jumat setengah 7. Bapak Ibu yang belum ikut, ayo ikut Joyful Blessing atau ikut cabang, sehingga hidup kita serahkan kepada Tuhan. Lalu tiap hari Sabtu ada ibadah youth, ibadah kaum muda dengan nama Revive Generation. Revive Generation ini ibadah anak muda dengan cara mudanya, dengan keberadaan mudanya, dengan model-model kemudaannya. Maka Bapak Ibu yang punya anak muda dorong biar ikut. Anak-anak muda yang belum ikut, ayo ikut. Biar punya pengalaman, ikut Tuhan. Mumpung masih muda, bahkan sejak muda kita ikut Tuhan, tidak rugi. Ya, ibadah youth jam 6 sore. Lalu ibadah online tetap ada. Doakan agar terus krunya sehat, krunya semangat, alat-alat awet. Dan kalau Bapak Ibu ikut ibadah online, tolong ditekan yang biru keluar, lalu ada like, tolong di like, tolong dikomentari, dan tolong di-share minimal 5 orang. Biar Bapak Ibu juga mendapatkan berkat dari penyebaran Injil melalui ibadah online. Saya rasa pengumuman cukup itu, mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Zakaria, Engkau urapi hamba-Mu di dalam bahwa firman-Mu, kuasai, berkati, pimpin kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Berkati beliau dalam tugas-tugasnya. TNI Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin di dalam mengamankan negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan sebelum kami pulang, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan-Mu. Ibu Gito yang saat ini kakinya masih lemah dan kadang-kadang sesek, kiranya Tuhan jamah agar memiliki kekuatan yang baru. Ibu Mintarsih pasca operasi usus belum mampu duduk lama, ya minta Tuhan dia rindu dapat duduk lama, lalu rindu beribadah bersama-sama. Bapak Petrus Sutresno yang gagal ginjal, ya rindu Tuhan untuk beribadah, maka jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Ibu Arin Tuhan yang tulang-tulangnya rapuh,
jamah Tuhan, sehingga Ibu Arin dapat menikmati kesehatan yang luar biasa. Ibu Mariati mohon pemulihan, lalu Bapak Ngadiman juga mohon pemulihan. Saudari Viola yang selesai operasi mohon pemulihan, lalu Bapak Isa yang sudah sepuh minta Tuhan supaya memiliki kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati saudara-saudara kami yang kami bawa dalam doa, sehingga minggu depan mereka dapat beribadah bersama dengan kami. Demikian juga kami mengucap syukur, Engkau telah menjamah Pak Gito, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Engkau telah menjamah Ibu Satinem, sehingga mereka siap untuk bersaksi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau telah membuka tingkap-tingkapnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir limpah, sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.